Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Kalsum dari kelas Pemodelan Keputusan Bisnis MNJ 41. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu kedua. Yang pertama ada analisis break-even website. Seperti yang kita lihat, di sini sudah terdapat data-data kunci. Yang pertama ada fixed cost sebesar $15.000. Yang kedua ada revenue per access, itu udah $0,06. Dan yang terakhir itu ada variable cost per access, itu $0,02. Pada question A, di sini merujuk pada berapa jumlah akses pada websitenya. Ini kita cari menggunakan rumus fixed cost dibagi dengan revenue dikurangi dengan variable cost per aksesnya. Dengan hasil 375.000 akses. Lalu untuk question B, di sini merujuk pada pendapatan dari break-even-nya. Kita akan hitung menggunakan rumus jumlah yang mengakses website tersebut atau break-even access count dikalikan dengan fixed cost atau biaya tetap yang menghasilkan sebanyak $22.500. Jadi untuk soal ini disimpulkan bahwa jumlah akses yang didapatkan oleh website ini adalah 375.000 akses dan total pendapatan oleh website ini adalah sebanyak $22.500. Kemudian yang kedua di sini ada profit analysis. Di sini juga terdapat data-data kuncinya. Yang pertama ada fixed cost. Pada current equipment itu sebanyak $15.500 dan pada new equipment sebanyak $23.500. Lalu yang kedua ada selling price per unit. Itu sama-sama seharga $1,1. Lalu yang ketiga ada variable cost per unit, itu pada current equipment sebanyak $0,6 dan pada new equipment sebanyak $0,7. Lalu pada current volume itu mendapatkan 32.000 pada current equipment dan 50.000 pada new equipment. Baik, untuk langkah pertama di sini saya akan mencari total revenue-nya menggunakan rumus selling price per unit dikalikan dengan current volume, dapatkan hasil sebanyak $35.200 pada current equipment. Lalu yang kedua ada total cost, itu menggunakan rumus total revenue dikalikan dengan current volume. Lalu di bagian new equipment pada total revenue juga menggunakan rumus yang sama, yaitu selling price per unit dikalikan dengan current volume, dan pada total cost menggunakan total revenue dikalikan dengan current volume. Selanjutnya untuk mencari profit pada current equipment, kita menggunakan rumus selling price per unit dikurang dengan variable cost per unit, lalu dikalikan dengan current volume dikurang fixed cost, dengan hasil profit $500. Lalu pada new equipment menggunakan rumus yang sama untuk mencari profit, yaitu selling price per unit dikurang dengan variable cost per unit dikali dengan current volume dikurang fixed cost, dengan hasil sebanyak minus $3.500. Lalu untuk question A, decision the company, kita di sini menggunakan rumus if dalam kurung profit dari new equipment lebih besar dari current volume new equipment, pernyataan yes or no dengan menggunakan kutip 2. Maka kesimpulan dari soal ini adalah perusahaan tidak melanjutkan pembelanjaan pada peralatan baru karena berdasarkan analisis keuntungan yang menunjukkan kerugian pada pembelanjaan peralatan baru. Lalu yang terakhir pada production equipment analysis, di sini juga terdapat data-data kunci dengan 3 perbandingan, yaitu ada refurbished profit, modified profit, dan new equipment profit. Pada refurbished profit, di sini terdapat fixed cost sebanyak $70.000, variable cost per unit sebesar $7,2 dan selling price per unit sebesar $10. Lalu pada modified profit, di sini terdapat $135.000, lalu variable cost per unit sebesar $5,25 dan selling price per unit sebesar $10. Dan yang terakhir pada new equipment profit, pada fixed cost-nya sebesar $230.000, variable cost per unit sebesar $4,75 dan selling price per unit sebesar $10. Baik, untuk soal ini diminta untuk mencari keuntungan berdasarkan jumlah unit yang diminta, itu antara 30.000, 36.000, 38.000, dan 40.000. Di sini kita menggunakan 3 perbandingan. Yang pertama pada refurbished profit, kita menggunakan rumus selling price per unit dikurang dengan variable cost per unit dikalikan dengan demand yang diminta dikurang fixed cost. Hasilnya adalah sebesar $14.000. Begitu pula pada modified dan new equipment profit, kita juga menggunakan rumus yang sama.
hanya perlu disesuaikan dengan urutannya dan juga demand yang diinginkan. Simpulannya adalah untuk question A, alternatif yang dipilih berdasarkan permintaan antara 30.000 hingga 40.000 adalah modify profit karena memberikan profit tertinggi dari setiap jumlah unit dari 30.000 sampai dengan 40.000. Untuk question B yang terakhir, pada demand 38.000 dalam refurbished profit menghasilkan $36.400, pada modify profit $45.500, dan ya equipment profit sebanyak minus $30.500. Sekian dari tugas dan presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.